Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sekarang ini kita bisa belajar kembali secara online, di mana kita sekarang sudah masuk pada pembahasan yang kedua, meskipun sebenarnya ini masih pada bab yang sama, yaitu bab 1 tentang memahami ilmu kalam. Hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Sedangkan yang berikutnya adalah fungsi ilmu kalam. Sedangkan yang selanjutnya adalah sejarah singkat ilmu kalam. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk saat sekarang saya hanya tampil di layar berupa foto saja. Sedangkan untuk berikutnya nanti saya akan tampilkan materi yang ada di buku. Jadi sekarang Anda tidak perlu melihat buku, karena nanti yang akan saya tampilkan di video ini adalah buku ajar. Jadi ini. Nah, sekarang masuk pada ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Pertanyaannya, apa saja ruang lingkup pembahasan ilmu kalam itu? Nah, kemudian di sini jawab. 1. Pembahasan ilmu kalam. Aspek pokok dalam ilmu kalam adalah keyakinan dan eksistensi Allah. Itu pada dasarnya. Pada dasarnya adalah itu. Jadi aspek pokok di dalam ilmu kalam adalah keyakinan akan siapa? Akan keberadaan, akan eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala yang zatnya sudah sempurna, maha sempurna di dalam zatnya, sempurna kekuasaannya, dan sempurna juga sifat-sifatnya. Jadi itu. Sedangkan di dalam ilmu kalam yang menjadi pokok bahasan di dalam ilmu kalam ini ada 3 di sini digambarkan, 3 ABC. Yang pertama adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Apa saja yang berhubungan dengan Allah itu dibahas di dalam ilmu kalam. Dan istilah itu sebenarnya sudah kita kenal di kelas 10 itu sebagai ma'rifatul mabda. Jadi ma'rifatul mabda, yaitu pembahasan tentang Allah, di mana Allah itu menjadi zat yang huwal awal. Jadi Allah itu huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu yang maha awal, memulai segala sesuatu. Jadi itu. Ilmu kalam membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan Allah, di mana Allah itu maha dahulu, maha memulai terhadap segala sesuatu, sedangkan Allah sendiri tidak ada permulaannya.
Jadi itu. Jadi ini yang merupakan uh, pokok yang akan dibahas di dalam ilmu kalam. Jadi ruang lingkup yang pertama adalah ma'rifatul mabda. Sedangkan yang kedua, nah, itu ruang lingkup pembahasannya berkaitan dengan utusan-utusan Allah. Di mana utusan Allah itu dijadikan oleh Allah sebagai wasilah, sebagai perantara untuk dapat menghubungkan antara Allah dengan hamba-hambanya. Dalam hal ini manusia. Jadi Allah itu tidak secara langsung jadi berfirman kepada kita, tidak secara langsung kepada manusia, tidak langsung berbicara kepada kita, tidak langsung menyampaikan, akan tetapi masih menggunakan perantara. Perantaranya itu, wasilahnya itu disebut dengan Rasul atau utusan. Sedangkan Rasul sendiri pun juga masih melalui perantara, karena Rasul itu juga manusia. Siapa perantaranya? Perantaranya adalah malaikat. Berhubung Rasul itu kan ada masanya. Rasul itu diutus ada masanya. Kayak sekarang kita sudah tidak pernah ketemu dengan Rasul-Rasul yang 25 yang disebutkan. Padahal Rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, Nabi kita. Dan kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka kemudian bagaimana cara Allah itu berhubungan, berkomunikasi dengan manusia, yaitu dengan melalui kitab-kitab suci. Kitab suci itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Tentunya di sini juga melalui malaikat. Yaitu tadi, karena memang rasul itu adalah manusia dan tidak Allah itu langsung berkomunikasi. Allah tidak langsung berkomunikasi dengan manusia, akan tetapi masih melalui malaikatnya. Jadi seperti itu. Nah, segala yang membahas tentang utusan itu, perantara itu, perantara Allah dengan manusia itu menjadi ruang lingkup pembahasan di dalam ilmu kalam yang biasanya di sini disebut atau dikenal dengan ma'rifatul wasilah. Ma'rifatul wasilah. Jadi mengetahui terhadap wasilah-wasilah. Nah, yang selanjutnya di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang. Hari Yaumul Ma'ad. Yaumul Ma'ad itu hari kembali. Hari kembali. Itu biasanya kalau di kelas 10 itu dikenal dengan Ma'rifatul Ma'ad. Ma'rifatul Ma'ad. Jadi kalau sebelumnya itu Ma'rifatul Wasikoh, jadi istilahnya memang beda ya. Kalau saya mau istilahkan bagian kedua ini Ma'rifatul Wasilah. Kalau di kelas 10 itu Ma'rifatul Wasikoh. Ma'rifatul Wasikoh. Kalau saya di sini mengistilahkan dengan pertama itu adalah Ma'rifatul Mabda atau Ma'rifatul Ilah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, Ma'rifatul Ilah. Sedangkan yang kedua itu Ma'rifatul Wasilah. Ya, Ma'rifatul Wasilah yang berkaitan dengan wasilah-wasilah itu perantara, yang sedangkan yang ketiga adalah Ma'rifatul Ma'ad. Tempat kembalinya manusia, di mana nanti tempat kembalinya itu ada yang dikembalikan ke surga, yang amal baiknya itu atau yang diridhoi oleh Allah, yang tentunya juga amal baiknya banyak, dan juga dimasukkan ke siksanya Allah di neraka, yaitu untuk
mereka yang tidak beriman. Dan di dalam hal ini tentu kita mengharapkan agar supaya kita dimasukkan pada surganya Allah. Jadi ini 3 ruang lingkup pembahasan di dalam ilmu kalam. Kalau dibandingkan dengan istilah-istilah yang ada di kelas 10, mungkin Anda melihat perbedaannya, melihat oh ini kok nggak sama, padahal di kelas 10 itu ada sekian, kok sekarang kok hanya tinggal sekian. Ya coba dibandingkan aja, apa yang menyebabkan berbeda. Nanti akan ketemu intinya itu sama gitu. Ya, baik. Sedangkan aspek di dalam ilmu kalam, itu ada keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan keesaan di dalam beribadah kepadanya. Jadi begini, pada kelas sebelumnya ini kan sudah pernah kita bahas bahwa bahasa yang paling tepat untuk Allah itu memang kata esa. Jadi bukan satu. Kenapa? Karena satu itu bisa melahirkan 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan Allah tidak melahirkan, tidak ada. Allah itu tidak melahirkan. Jadi lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan dan juga tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi kata esa itu memang kata yang lebih tepat, yang paling tepat daripada satu. Dan juga satu itu kan bisa satu di sini, satu di sana. Makanya ini yang menjadi guyonannya bapak-bapak dan ibu-ibu ini biasanya ketika ditanya istrinya berapa, oh istri saya 1. Ya 1 di Jember, 1 di Banyuwangi, 1 di Probolinggo, 1 di Lumajang, ya banyak. 1 jawabnya 1 tapi aslinya banyak. Kalau Allah enggak, memang esa gitu. Sehingga di sini yang menjadi aspek pembahasan di dalam ilmu kalam itu terkait dengan keesaan Allah di dalam zatnya. Jadi zat Allah itu tidak seperti yang kita ketahui. Kalau di dunia ini kita tahu ada zat padat, cair kan gitu kan. Allah tidak seperti itu. Tidak seperti itu zatnya. Jadi esa, memang benar-benar esa. Makanya jangan sampai ada yang membayangkan bahwa Allah itu punya mata, punya kaki, punya tangan. Meskipun di dalam Al-Quran itu dijelaskan misalkan yadullah. Jadi yadun itu kan arti dasarnya adalah tangan. Tapi berhubung Allah itu tidak pantas apabila diserupakan dengan manusia, jadi karena memang Allah itu mukhalafatul lil hawadis, karena Allah itu memang esa, maka tangan itu dimaknai sebagai kekuasaannya. Nah, meskipun Allah itu beberapa kali wallahu bima ta'maluna basir, ya Allah itu maha melihat, jangan sampai kemudian kita membayangkan bahwa Allah itu melihat dengan mata seperti kita. Tidak boleh seperti itu. Itu keliru di dalam ilmu tauhid. Berikut juga aspek yang dibahas di dalam ilmu kalam itu terkait dengan masalah keesaan sifat. Sifatnya Allah itu esa, tidak ada yang menyamai. Jadi kalau misalkan salah satu sifat manusia itu makan, minum, tidur, maka Allah tidak seperti itu, karena Allah itu esa. Makanya yang menjadi salah satu alasan tertolaknya Nabi Isa yang dituhankan oleh kaum Nasrani itu karena secara logika ini sudah tidak masuk akal. Bagaimana bisa
makhluk yang masih butuh makan, butuh tidur, bahkan juga mengeluarkan kotoran, itu kemudian dituhankan. Jadi itu tidak masuk akal itu sudah. Allah tidak seperti itu. Karena sifat Allah itu esa. Begitu pula di dalam perbuatannya. Tidak ada yang menandingi Allah, itu tidak ada. Meskipun Allah itu sama-sama menciptakan. Misalkan menciptakan. Tapi Allah itu bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Beda dengan misalkan di sini istilahnya ada pencipta pesawat terbang. Tapi coba diperhatikan, apakah benar-benar mencipta? Tidak. Bahan-bahannya itu memang sudah ada. Bahan-bahan, ada alat. Jadi sebenarnya lebih kepada bukan menciptakan, tapi merakit. Merakit saja. Tidak ada. Ya kalau misalkan dikatakan menciptakan, ini berbahaya sekali. Nanti ada seorang anak yang ditanya, siapa yang menciptakanmu? Nanti anak itu kemudian menjawab, yang menciptakan saya adalah bapak dan ibu. Oh, kacau itu nanti. Tidak, bapak dan ibu bukan menciptakan. Hanya ya berproses saja. Hanya ngerangkai. Jadi Allah tidak seperti itu. Dari sesuatu yang tidak ada itu kemudian diadakan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tidak bisa. Pasti ketika manusia melakukan sesuatu, itu memang sudah ada bahan. Memang sudah ada bahannya. Apa yang tidak ada? Ya ada bahannya. Tidak bisa. Ya seperti itu. Begitu pula keesaan di dalam beribadah hanya semata-mata kepada Allah saja. Jadi aspek di dalam ilmu kalam itu, aspek yang berikutnya membicarakan tentang bagaimana manusia itu bisa ikhlas gitu. Bisa beribadah itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada selain Allah. Jadi ini termasuk belajar. Jangan sampai ini belajar karena nilai. Karena nilai. Belajar karena absen. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita masih seperti itu berarti kita belajar akidah ini tidak sukses. Meskipun nilai kita yang sudah tuntas KKM misalkan. Tapi sebenarnya hakikatnya tidak sukses. Jadi kita harus mempunyai cara pandang yang berbeda antara kita belajar ilmu eksakta, ilmu-ilmu umum dengan ilmu agama, terutama ilmu akidah ini. Harus benar-benar dibedakan. Ini benar-benar harus mempunyai efek terhadap kehidupan kita. Sedangkan sedangkan yang berikutnya di sini ya, masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam. Jadi secara garis besar di sini, masalah yang bertentangan dengan kalam yang jelas itu adalah terkait dengan masalah kekafiran, kafir, musyrik, murtad atau riddah, munafik. Itu yang akan menjadi pembicaraan di dalam ilmu kalam. Jadi ada masalah-masalah yang akan dibicarakan di dalam ilmu kalam itu. Yang pertama adalah masalah kekafiran. Jadi orang statusnya kafir kalau misalkan sudah melakukan ini. Begitu pula dikatakan syirik, dikatakan musyrik apabila melakukan ini meskipun dia membaca syahadat. Dan juga dikatakan murtad atau sudah keluar dari agama, riddah apabila sudah melakukan seperti ini. Jadi itu. Begitu pula juga dengan munafik yang sudah cukup terkenal sekali itu ayatul munafikina salasah. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3 dan itu menjadi perbincangan. Jadi masalah-masalah yang diperbincangkan di dalam ilmu kalam. Sedangkan berikutnya kita langsung kepada
Ini fungsi ilmu kalam. Apa sebenarnya yang menjadi pokok atau tujuan kita di dalam belajar ilmu kalam? Ini benar-benar harus diperhatikan. Benar-benar ini harus diperhatikan. Yang pertama di sini untuk memperkuat, ya, membela dan menjelaskan akidah Islam. Ilmu kalam kan sudah dijelaskan kemarin. Salah satu yang menjadi dalil di dalam ilmu kalam. Jadi ketika berbicara masalah ilmu kalam, maka di situ akan ada keterkaitan dengan yang namanya logika. Tidak hanya sekedar perkataan biasa, akan tetapi perkataan yang sudah bernalar. Nah, dengan ilmu kalam ini, maka kita sebagai umat Islam itu punya argumentasi untuk membela terhadap kebenaran agama. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah perdebatan, misalkan ada orang yang ada umat Islam, ada kaum muslimin yang didebat tentang kebenaran Tuhan, bagaimana kamu bisa menyembah sesuatu yang tidak ada misalkan. Nah, kita harus bisa mempunyai argumentasi. Kenapa kok Tuhanmu tidak kelihatan? Kita harus mempunyai argumentasi, dan argumentasi itu nanti akan diperdalam di dalam disiplin ilmu yang kita kenal dengan ilmu kalam. Jadi kalau sudah kita belajar ilmu kalam ini, tentu kita harus bisa menjawab terhadap persoalan-persoalan yang dipermasalahkan oleh kaum-kaum di luar agama kita, bahkan ateis. Jadi ketika ditanya, mana bisa nanti akan ada kehidupan lagi, ya, kita harus berbicara, harus bisa berlogika dengan mengungkapkan fakta, tidak hanya dengan dalil-dalil nakli saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan susah nanti. Jadi harus ada argumentasi yang masuk akal. Jadi ini fungsi daripada ilmu kalam. Yang berikutnya di sini 2, untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya yang kemudian menyebabkan masalah itu timbul. Jadi dengan kita belajar ilmu kalam, maka kita diharapkan bisa membenarkan, bisa meluruskan terhadap akidah-akidah yang sementara ini terlihat masih menyimpang. Jadi misalkan di Jawa itu ada istilah apa ya? Kejawen. Islam kejawen dulu itu. Dulu. Jadi ada orang yang menyembah Allah, sudah baca syahadat, tapi juga masih menyembah pohon, ya. Atau mungkin masih menyembah Nyi Roro Kidul misalkan. Kita harus memberikan argumentasi. Jadi ini harus benar-benar didalami, ya, ilmu kalam ini harus benar-benar didalami, ya, untuk ini agar supaya bisa memberikan argumentasi apabila ada kesalahan praktek di dalam menjalankan agama. Karena memang banyak, terkadang kita melihat sudah baca syahadat tapi perilakunya sama sekali tidak mencerminkan keislamannya. Ini kita harus bisa meluruskannya. Sedangkan yang berikutnya sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Jadi ilmu kalam itu memberikan stimulasi kepada kita agar supaya kita itu berpikir. Jadi tidak dalil terus gitu.
tapi menstimulasi otak kita agar supaya digunakan untuk berpikir tentang siapa, yaitu berpikir tentang Tuhan secara rasional. Ya termasuk itu. Ketika di debat, Tuhanmu kan tidak kelihatan. Loh, justru kalau kelihatan berarti bukan Tuhan. Kenapa? Karena yang bisa kita lihat adalah sesuatu yang baru. Sedangkan Allah itu tidak baru, akan tetapi dahulu, dan sifat Allah, zat Allah itu berbeda dengan yang baru. Makanya nanti kalau misalkan ada orang yang ada didatangi sesuatu yang mengaku Tuhan, itu menjadi tidak rasional. Dan ini juga yang pernah berlaku salah seorang ulama. Siapa? Saya pernah mendengar. Waktu itu saya mendengarnya, cuman saya tidak baca teksnya ya. Cuman informasinya itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah bertirakat atau bermunajat kepada Allah, kemudian didatangi makhluk yang pada saat itu mengatakan, Anda butuh apa? Doamu sudah dikabulkan. Saya adalah Tuhan. Oh, itu langsung diambilkan diambilkan sapu lidi. Diambilkan penebel itu sama orang ulama itu. Ya karena tidak mungkin ada Tuhan pas kemudian datang di tengah malam gelap gulita kemudian menampakkan diri pas mengaku saya Tuhan. Oh, bukan, itu jengkel itu. Itu tidak rasional, ini sudah tidak rasional. Ya sama dengan itu. Jadi seorang yang menyembah patung, menyembah berhala, itu tidak rasional. Kenapa? Bagaimana bisa? Yang diciptakan justru dianggap Tuhan. Tuhan itu sifatnya menciptakan. Loh, kok ini yang dibuat, yang ini yang dibuat itu disembah, sedangkan yang membuat menyembah. Ini tidak masuk akal. Kan iya? Jadi yang pantas disembah itu adalah yang menciptakan. Jadi kalau misalkan menciptakan patung, harusnya patung yang menyembah dirinya. Oh, ini malah kebalik ini. Makanya disebut sebagai orang-orang jahiliyah. Karena ia nyembah-nyembah patung itu. Lata Uzamana, diberi nama patungnya, dibuat patung yang besar. Itu tidak masuk akal, jahiliyah itu. Ini kita belajar ilmu kalam ini agar supaya kita memahami tauhid secara logika. Jadi memahami agama itu juga secara logika. Dan berikutnya, ilmu kalam itu berfungsi untuk memperkuat keyakinan kita, sekaligus juga akan menyelamatkan keimanan seseorang dari kesesatan. Jadi begini, bagaimanapun kita sudah percaya dengan logika kita, bagaimanapun seorang ilmuwan sudah mengatakan seperti ini misalkan, akan tetapi Al-Quran mengatakan seperti itu, maka kita harus mempercayai terhadap Al-Quran. Kenapa? Itu bentuk keimanan. Jadi gini sudah. Ada seorang ilmuwan, ya Darwin itu, Charles Darwin misalkan mengatakan bahwa manusia dari kera. Dengan hasil penelitiannya, dengan meneliti ya fosil-fosil peninggalan itu, katanya kera jadi awalnya dari merunduk agak tegak, kemudian menjadi manusia seperti kita.
Sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwa manusia itu pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam, dan Nabi Adam manusia bukan kera. Maka kita harus menanamkan keimanan kita terhadap kebenaran informasi yang ada di Al-Quran, dan kita menolak hasil penelitian itu meskipun penelitian itu dikatakan sudah benar secara rasio. Jadi begitu. Dan juga ini terhadap orang itu juga banyak mau menolak terhadap adanya kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena dianggap tidak masuk akal. Nah, hal itu kan memang ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya di mana masalah keimanan itu berbicara, tidak selalu berbicara tentang sesuatu yang dapat diraba secara logika. Ada yang memang tidak bisa disentuh secara logika, dan itu perlu penguatan keyakinan, penguatan keimanan saja, perlu mempercayai saja. Dan itu informasinya didapatkan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Karena memang secara logika tidak bisa. Siapa yang bisa menjamah kehidupan setelah kematian? Meskipun sebenarnya kehidupan setelah kematian itu agak sedikit bisa dilogikakan. Jadi bagaimana bisa orang yang sudah meninggal bisa merasakan sakit siksa api neraka misalkan? Ya coba aja gini. Tapi ini tidak 100% benar. Orang yang tidur itu sebenarnya mati kan sebenarnya. Mati itu. Cuman ya memang tidak mati total, tapi sebenarnya mati. Coba lihat. Apakah di dalam posisi tidur itu ruhnya itu tidak selamanya itu ikut tidur? Kalau ketika jasad itu tidur dan ruhnya itu juga ikut tidur, maka tidak akan ada orang yang mengalami mimpi. Dan itu sebenarnya sudah bisa memperkuat keyakinan kita, sedikit menjadi argumentasi kita tentang adanya kehidupan setelah kematian. Memang jasadnya sudah berkalang tanah, bahkan jasadnya sudah tidak ada. Akan tetapi ruhnya itu tetap hidup, sebagaimana orang yang tidur, ruhnya itu bisa kemana-mana. Bahkan sekitar 1 minggu yang lalu itu saya bermimpi seakan-akan saya mau pergi melakukan balang jumroh. Saya bermimpi haji itu. Bermimpi haji. Ya, padahal saya ya tidur itu. Padahal saya tidur di rumah. Rumah saya di Jember ini, di Mangli ini. Tapi ruh saya sudah sampai ke Mekah sana. Seakan-akan saya mau melakukan wukuf di Arafah dan terus mau melempar jumroh itu. Itu padahal itu ruh saya betul itu yang jalan itu, ya, karena ada hidup. Ada kehidupan. Ada kehidupan itu, termasuk kehidupan setelah kematian. Baik, selanjutnya sejarah ilmu kalam. Di sini saya mungkin cukup singkat saja. Yang sebenarnya sejarah ini sudah Anda pelajari juga di dalam SKI. Jadi sejarah kebudayaan Islam, ya. Itu Anda pelajari sebenarnya. Ilmu kalam itu muncul, ya. Ini latar belakang. Kita tahu bahwa Rasulullah itu ketika hidup di Mekah berfungsi sebagai tokoh agama. Akan tetapi Rasulullah itu kan kemudian hijrah. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah pada saat itu menambah tugas Rasulullah, menambah peran dan fungsi Rasulullah, tidak hanya sebatas sebagai kepala agama, akan tetapi
sebagai kepala pemerintahan. Dan pada saat itu karena kepala pemerintahannya adalah Rasulullah, maka cenderung tidak ada gejolak politik pada saat itu. Karena kekuasaan tidak ada yang memperebutkan. Cuman pasca Rasulullah itu wafat, maka di situ terjadi sudah sebenarnya sedikit ini siapa nanti yang akan menggantikan, jadi debat. Dan perdebatan itu sebenarnya sampai sekarang. Makanya ada salah satu kelompok yang tidak mengakui terhadap kepemimpinan 3 khalifah sebelum Ali. Jadi hanya mempercayai kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, kepemimpinan yang pertama setelah wafatnya Rasulullah itu, sebagaimana kita tahu, ini sebenarnya sudah kita tahu semua, yaitu Sayyidina Abu Bakar yang dilanjutkan dengan Sayyidina Umar. Nah, setelah dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan, di mana Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah seorang yang kaya raya, seorang bisnismen yang kaya raya. Ketika menjadi seorang penguasa, menjadi khalifah pada saat itu, Sayyidina Umar bin Khattab ini justru dikenal sebagai pemimpin yang lemah. Lemahnya di mana? Lemahnya itu karena Sayyidina Utsman itu dikatakan takut atau gimana ya? Kalah pengaruh, gampang dipengaruhi oleh saudara-saudaranya sendiri. Sehingga muncullah pada saat itu yang namanya nepotisme. Jadi kekuasaan itu banyak diberikan kepada saudara-saudaranya. Sehingga gubernur yang diangkat oleh khalifah sebelumnya, termasuk yang diangkat oleh Sayyidina Umar pada saat itu banyak diganti. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah N, ya, jadi kalau di Indonesia itu kan ramenya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, nepotisme itu sebenarnya sudah muncul pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ya karena dianggap lemah. Sayyidina Utsman ini dianggap pemimpin yang lemah. Dan kelemahan dari kepemimpinan Sayyidina Utsman itu memang semakin cukup terlihat karena pemimpin sebelumnya itu kan terkenal tegas sekali. Siapa yang nggak tahu Sayyidina Umar? Saking tegasnya, jangankan manusia itu. Setan aja mau salipan dengan Sayyidina Umar. Kalau ada jalan lain itu akan lewat jalan lain. Saking tegasnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini muncul konflik. Jadi muncul konflik ini. Muncul konflik setelah adanya tindakan Sayyidina Utsman pada saat itu yang melakukan tindakan nepotisme itu, yang sebenarnya itu berangkat dari pengaruh dari saudara-saudaranya, maka muncullah konflik pada saat itu, sehingga Sayyidina Utsman itu dibunuh pada saat itu, wafat dalam keadaan terbunuh. Nah, setelah Sayyidina Utsman itu wafat, maka kekuasaan itu diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi ya seperti itu juga, ada pertentangan. Setelah pertentangannya seperti ini, ada satu kelompok yang lebih menuntut kepada Sayyidina Ali, bagaimana Sayyidina Ali itu segera memperbaiki kondisi politik yang dianggap carut marut pada masanya Sayyidina Utsman, pada Sayyidina Utsman.
Akan tetapi ada sisi lain yang lebih menuntut bagaimana Sayyidina Ali ini lebih memprioritaskan dan menghukum kepada para pemberontak atau pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan itu. Dan ini Sayyidina Ali memang mendapat tantangan yang cukup berat pada saat itu dari Tolhah dan Zubair dari Mekah. Dan Tolhah dan Zubair ini memang didukung oleh Siti Aisyah yang itu sebenarnya merupakan mertuanya Sayyidina Ali sendiri. Dan itu memang benar-benar terjadi pertempuran pada saat itu dengan pasukannya Sayyidah Aisyah dengan mertuanya. Cuman pada waktu itu Sayyidah Aisyah tidak terbunuh. Ya gimana mau membunuh mertua. Cuman para pemimpinnya yang seperti Tolhah dan Zubair itu wafat pada saat itu. Dan peperangan itu dikenal dengan peperangan Jamal ya. Karena Siti Aisyah waktu itu menggunakan Jamal itu unta. Jadi itu. Begitu pula begini. Untuk selanjutnya Sayyidina Ali ini mendapatkan pertentangan yang cukup kuat. Jadi itu tidak selesai pertentangan itu. Setelah pertempuran yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan mertuanya sendiri, itu pada akhirnya juga terjadi pertempuran lagi. Antara siapa? Antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dikenal dengan peperangan Siffin pada saat itu. Dan itu sebenarnya yang kemudian menjadi besar juga, karena pada waktu itu terdapat suatu peristiwa arbitrase itu, peristiwa tahkim yang itu tidak pernah terjadi pada sebelum-sebelumnya. Terjadi arbitrase. Itu disebabkan ketika pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam keadaan terdesak, maka Amr bin As yang merupakan tangan kanan Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengangkat Al-Quran sebagai salah satu bentuk ajakan berdamai. Seperti itu. Jadi tangan kanannya Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As ini mengangkat Al-Quran sebagai salah satu bentuk atau tanda bahwa pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan ini mau mengajak berdamai. Sedangkan pada saat itu Sayyidina Ali itu memang menerima terhadap ajakan ajakan untuk berdamai itu, menerima terhadap arbitrase itu, ya karena memang didukung oleh kalangan yang mendukung Sayyidina Ali. Tapi ada yang tidak mendukung. Wes tidak usah damai, kita lanjut perang. Akhirnya pecah itu. Jadi pasukan dari Ali bin Abi Thalib pada saat itu pecah pemahamannya pada saat itu. Karena memang tindakan peristiwa tahkim itu memang tidak pernah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Tahkim atau arbitrase itu sebenarnya adalah suatu upaya untuk mediasi ya, dengan mengirimkan mediator. Jadi pasukan Muawiyah itu mengirimkan utusan sebagai mediator. Begitu pula pasukan dari
pasukan atau kelompok dari Sayyidina Ali itu juga mengirimkan mediatornya. Mediator dari Muawiyah itu Amr bin As, sedangkan dari Sayyidina Ali adalah Abu Musa al-Ash'ari. Dan itu yang kemudian dipertemukan. Dipertemukan untuk berunding. Ya, terjadilah pada saat itu perundingan. Cuman ya gara-gara terjadi perundingan itu, maka ya banyak yang tidak sepakat, banyak yang tidak sepaham, akhirnya ya pecah. Dan muncullah orang-orang yang keluar dari barisan Ali pada saat itu yang dikenal dengan nama atau kelompok Khawarij, atau orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib, Nabi tidak masuk kepada barisan Muawiyah bin Abi Sufyan, itu menjadi kelompok tersendiri. Dan ini disebut dengan kaum Khawarij, ya. Memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib dengan alasan apa? La hakama illallah, tidak ada perantara selain Allah. Jadi dianggap Sayyidina Ali ini memutuskan suatu perkara dengan tidak berpegang kepada Al-Qur'an gitu. Dan Khawarij ini memang sangat luar biasa. Jadi yang awalnya pendukungnya Sayyidina Ali kemudian keluar dari pasukan, keluar dari barisan Ali, dan justru ini memusuhi terhadap Sayyidina Ali. Termasuk yang kemudian menjadi pembunuhnya Sayyidina Ali itu adalah kelompok Khawarij ini yang dikenal dengan nama Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu ya seorang hafiz, seorang penghafal Al-Qur'an. Tapi karena gara-gara beda paham seperti ini, maka kemudian menghalalkan bukan hanya sesama muslimnya. Ini adalah seorang khalifah yang keempat, masih Nabi ya. Jadi masih misanan sama Nabi, sepupu sama Nabi. Masih menantunya Rasulullah juga. Kemudian dihalalkan darahnya. Ini ketika masalah politik diseret pada agama. Karena ini menjadi firqah sendiri, ini menjadi firqah atau aliran, melahirkan beberapa aliran teologi. Jadi menjadi firqah, menjadi aliran teologi ini Khawarij ini. Jadi coba di sini firqah di dalam ilmu kalam. Nah, ini yang pertama adalah firqah Khawarij. Nah, betul kan? Khawarij ini merupakan firqah yang pertama. Sebenarnya ya, kaum Khawarij ini adalah kelompok yang awalnya pendukungnya Sayyidina Ali, akan tetapi menentang terhadap keputusan Sayyidina Ali. Tapi yaitu tidak hanya Sayyidina Ali yang ditentang, juga menentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan tindakan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu dianggap sebagai dosa besar. Nah, ini memang ada ajaran ini yang agak nyeleneh ini. Di dalam ajaran Khawarij itu, orang yang melakukan dosa besar ataupun kecil, itu sudah langsung dihukumi kafir. Yaitu tadi kan yang dibahas di dalam ilmu kalam itu memang terkait dengan masalah itu, masalah mukmin ataukah kafir, musyrik, riddah atau keluar dari Islam. Ya, ini memang yang dibahas. Jadi sebenarnya ini awalnya adalah masalah politik, tapi ini sudah masalah politik berbicara tentang masalah hukum kafir. Ya, ini bahayanya masalah politik. Nah, Indonesia itu kayaknya juga mau seperti itu juga gitu. Mau diseret-seret juga, makanya hati-hati, kita harus bisa membedakan mana wilayah politik, mana wilayah agama.
Yang berikutnya ini adalah kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini juga sama, timbul pada saat terjadinya pertikaian antara Ali. Jadi Khawarij itu dengan golongan Muawiyah, golongan ini bersifat netral, sedangkan Murji'ah ini, jadi ini merupakan golongan yang timbul pada saat terjadi pertikaian antara Ali, Khawarij dengan golongan Muawiyah. Golongan ini bersifat netral, tidak memihak salah satu golongan ini. Ajaran mereka, ajaran Murji'ah ini, yaitu orang yang melakukan dosa baik besar maupun kecil, tidak dihukumi kafir dan juga tidak dihukumi mukmin. Jadi ini berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij itu orang yang melakukan dosa, baik dosa besar ataupun kecil, ini sudah langsung dihukumi, diberi hukum kafir. Sedangkan Murji'ah itu tidak. Bukan Murji'ah, maaf ya, Murji'ah. Tapi status hukum orang tersebut, pelaku dosa itu ditunggukan atau dikembalikan kepada ketetapan Allah. Kapan? Ya nanti di hari kiamat. Jadi kita tidak ada hak. Itu menurut firqah Murji'ah. Murji'ah ini sebenarnya. Jadi kalau tulisan Arabnya ini pakai hamzah bukan ain ya. Tulisan ini kan agak repot memang kita membaca tulisan ini. Makanya saya kalau sukanya kalau membaca tulisan Arab ya asli tulisan Arabnya, bukan tulisan bahasa Indonesia kayak gini. Karena bisa menjadi salah paham. Dan ini banyak anak-anak yang membacanya Murji'ah. Bukan hanya anak-anak, memang orang yang tidak biasa ini juga baca Murji'ah. Padahal Murji'ah ya. Nah, selanjutnya ada firqah Jabariyah. Firqah Jabariyah ini ya anggaplah kalau kita mengenal firqah Jabariyah, maka ini pastinya kita akan mengingat dengan firqah Qadariyah. Ini bertolak belakang. Jabariyah itu salah satu ajarannya adalah tentang keadaan manusia yang melakukan sesuatu itu hanya karena keterpaksaannya. Jadi manusia itu tidak tahu apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali orang tersebut, kecuali manusia itu dalam keadaan terpaksa, yang dipaksa oleh Tuhannya. Sedangkan menurut Qadariyah, ini berbeda. Sedangkan menurut Qadariyah, manusia itu mempunyai qadar, mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu, bukan Allah. Jadi manusia. Jadi bahkan di sini ada ungkapan yang sangat enggak enak ini. Jika Allah Subhanahu wa taala menentukan terlebih dahulu nasib kita, maka Allah itu zalim. Wah, ini. Makanya ini Jabariyah dan Qadariyah ini sekarang tidak bertahan lama karena ya ini agak nyeleneh, terlalu nyeleneh ini. Jabariyah ini terlalu fatalis dan menyebabkan orang itu dia tidak optimis, malas ini. Bahaya ini paham Jabariyah ini, malas ini. Sudahlah wis, enggak usah belajar, enggak usah sekolah. Wong nasib sudah ditentukan, nanti saya mau jadi apa. Nah, ini Jabariyah kalau seperti itu. Sudah wis, enggak usah belajar, kalau waktunya lulus ya lulus. Nah, itu Jabariyah. Qadariyah ini berbeda. Dan ini bukan hanya terkait dengan orang ya, dengan manusia, akan tetapi langsung berkaitan dengan Allah.
Ini sampai mengatakan bahwa manusia bebas menentukan nasibnya sendiri dan memilih perbuatan yang baik ataupun buruk. Bebas manusia itu. Bebas, padahal tidak seperti itu. Tidak semua yang dilakukan oleh manusia itu dapat menghasilkan sesuai dengan harapannya. Tidak semua seperti itu. Banyak yang sarjana itu yang mungkin awalnya ketika kuliah ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak, ternyata justru lebih layak kehidupan orang yang justru tidak sarjana. Ya karena memang ada kekuasaan Allah di situ. Qadariyah juga berbahaya. Ini bisa-bisa menghilangkan keimanan. Bisa menafikan eksistensi Tuhan. Jadi paling tidak sejarah singkat ini sudah dapat kita pahami bahwa timbulnya perpecahan itu memang sebenarnya timbulnya perselisihan itu dimulai sejak wafatnya Rasulullah, akan tetapi perpecahan itu muncul sejak masanya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya karena masalah politik itu tadi dianggap Sayyidina Utsman ini sudah melakukan tindakan nepotisme dan tidak tegas kalah sama pengaruh keluarganya. Yang berikutnya juga ketika Sayyidina Utsman itu wafat, digantikan oleh Sayyidina Ali, dan justru Sayyidina Ali pun juga diberontak. Ya akhirnya terjadilah kekacauan sehingga Sayyidina Ali itu sangat sebentar sekali memerintah, digantikan pada saat itu oleh Sayyidina Husain. Cuman ya tidak begitu lama juga. Dan yaitu pada akhirnya Sayyidina Husain pun wafat di padang Karbala. Dan setelah itu peristiwa tahkim ketika terjadi pemberontakan dari gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Sayyidina Ali, maka muncullah firqah, di mana firqah yang pertama itu adalah firqah Khawarij, firqah kedua ini adalah golongan yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib dan cuman tidak masuk pada golongan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan firqah berikutnya adalah firqah Murji'ah. Firqah Murji'ah ini netral. Ini netral dan tidak memberikan hukum apa-apa terhadap orang yang sudah melakukan dosa. Sedangkan Khawarij memberikan hukum kafir kepada orang yang melakukan dosa, baik dosa besar ataupun kecil. Sedangkan yang berikutnya ada firqah Jabariyah dan Qadariyah. Sementara itu sejarah singkatnya. Sebenarnya ini masalah firqah ini banyak sekali firqah itu. Jadi ada firqah yang sampai sekarang itu pengikutnya ini kan yang belum ada, seharusnya ini ada. Meskipun di dalam sejarah singkat ini harusnya ada, karena memang ada firqah yang mendukung Sayyidina Ali, dan sampai sekarang ada firqah itu. Jadi Syiah itu sangat membela sekali kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini masih bab 1 masih belum selesai sementara itu, dan insyaallah untuk berikutnya kita akan membahas tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.